Setiap destinasi di luar negeri itu punya keunggulan masing-masing. Kalau kita ngomongin STM itu Singapura, Thailand, Malaysia, biasanya itu early tourist. Jadi orang-orang yang baru keluar negeri sekali. Ini marketnya gede banget, Mbak, bayangin. Misalkan ada apa di samping ada sekitar 12 bandara yang bisa direct flight ke Singapura sama ke KL. Gitu. Pertama itu karena memang tren orang pengen keluar negeri dimulai dari STM. Kalau Korea itu karena the one and only because of K-pop. K-popnya itu gila gitu. Yang emak-emak udah tua, kayak kita masih muda, itu kita disuguhi sama Winter Sonata. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Oh, tua berarti. Winter Sonata itu sinetron tahun 90. Dan sangat top sekali, dan itu menjadi wajib. Daerahnya namanya Nami Island. Kemudian yang mamah muda itu dikasih sama Siwon. Siwon sama Suju. Itu kan om-om itu 40 tahun itu. Di bawah 38. 38 dia mah tahu. K-pop freaks. Iya, dia tahu lah. Itu yang mamah muda gitu ya, dikasihin sama Siwon dan gengnya lah. Big Bang, Suju. Dan itu udah mau 36, 7, 38 gitu. Terus yang anak-anak kecil dikasih siapa? Blackpink. Tahu kan? BTS sama Blackpink kan? BTS sama Blackpink itu anak-anak SD, SMP. Siapa yang nggak bisa narik ke semuanya ke sana? Emak ibunya kena, emaknya kena, yang sudah mulai kerja kena, yang masih kecil kena, bapaknya pusing. Mau nggak mau harus berangkat. Gitu. Itu Korea. Turki itu murni karena kejayaan Islam. Sama satu lagi nilai lira yang turun ya. Lira kan turun terus sih. Lagi turun. Jadi otomatis jadi murah. Dulu Turki itu 30 juta minimal. Sekarang bisa 16 sampai 20 juta dengan angka lira yang sama. Dan di Turki itu biasanya mereka akan belajar tentang sejarah Islam. Sejarah Islam yang di situ ada di Blue Mosque, Topkapi sama sampingnya lagi Hagia Sophia. Satu ini di situ ada museum, ada jubahnya Nabi Muhammad, jenggotnya Nabi Muhammad, pedangnya Ali ada di situ, museum itu semua. Jadi mostly kejayaan Islam di situ. Dan Romawi. Jadi semua situs-situs Yunani itu ada di Romawi kuno, itu ada di Istanbul. Kalau jejak Nabi otomatis nanti dia cerita. Kasih jejak Nabi aja karena dia spesialis Aqsa. Kalau Eropa Barat ini emak-emak sosialita yang sudah naik kelas. Udah bosan sama Korea, udah bosan sama STM, udah bosan sama umroh udah berkali-kali, akhirnya Pak, yuk kita jajal Eropa Barat. Tapi kita pingin makanannya semuanya yang halal. Eropa Barat itu kan kita turun di Milan. Dari Milan kita naik ke Swiss, naik ke Montitlis, dari Swiss kita ke Jerman ke Belanda, Belgia, terus terakhir di Paris. Sekali jalan 6 negara. Sekali 6 jalan negara, cuma satu stand doang. Tapi 6 negara, paling enggak 6 negara. Dan itu wisatanya yang halalnya itu ya cuma masjid-masjid doang. Kan pasti katedral, Da Vinci, semuanya itu. Nah itu kita tetap foto-foto di situ. Itulah kebutuhan dasarnya ibu-ibu yang ingin Eropa Barat. Dia pengen eksis di 6 negara itu. Kalau jejak Nabi monggo Pak. Jadi sudah keliling dunia nih. Ya, kalau jejak Nabi ini umur yang 40 ke atas. Jadi udah keliling kemana-mana, tapi Aqsa-nya belum. Kan ada 3 masjid yang harus dikunjungi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Dan kebetulan kita banyak di sini. Ya, paling hit saat ini ketiga negara itu, dan jumlah wisatawan yang ke Yerusalem setiap bulan tuh ada 3.000 orang masuk ke Yerusalem dari Indonesia. 3.000 saat ini. 80%-nya masih Nasrani. Karena mereka punya tour Holy Land. Dan itu setiap gereja setiap itu pasti ngajak jamaahnya kayak umroh mereka, seperti umroh. Jadi pasti ngajak ke sana. Jadi masih mayoritas non muslim yang datang masuk ke Palestina saat ini.